Guys, gua mau tunjukin nih guys ya, teknologi petani Jepang buat ngusir hama di persawahan. Lihat. Nah, lihat gak itu? Nah, yang hijau-hijau itu, kan? Kalian tahu itu apa? Oh, nggak bunyi. Itu adalah speaker ya, speaker buat deteksi suara. Nah, jadi kalau misalkan ada suara atau ada gerakan, dia itu akan bunyi guys. Dan tujuannya itu adalah buat mengusir hama yang ada di sawah, ya, entah itu tikus atau serangga. Nah, itu biasanya per sudut. Tadi ada satu ya. Nah, itu di depan ada lagi satu. Ya, oke. Kita coba tes ya. Biasanya itu dia itu akan mengeluarkan suara. Sorry ya guys ya, nafasnya ngos-ngosan. Soalnya tadi habis lari-lari. Nah ini. Nah, ini biasanya ada suaranya nih. Nah, tuh kan? Yuk. Bunyi. Bunyinya kayak ambulan. Nah. Itu kadang ada yang bunyi suara binatang ya, atau suara hewan, suara anjing menggonggong. Dia tuh bunyinya itu ganti-ganti, gak mesti. Nah, biasanya kan kalau di Indonesia itu kan biasanya kan pakai kaleng ya, kaleng bekas susu atau apa. Nah, itu biasanya pakai kaleng dilubangin terus dalamnya dikasih apalah, paku atau kerikil. Nah, nanti kan biasanya kan digoyang-goyang itu kan bunyi suara ya. Atau mungkin dikasih plastik tengahnya, atau mungkin orang-orangan sawah. Nah, kalau di Jepang itu enggak guys, dia pakainya speaker kecil kayak tadi. Keren. Tapi nggak tahu ya, itu tadi kayaknya pakai baterai atau pakai listrik, kurang tahu juga. Harusnya sih kayaknya pakai listrik ya, mengingat di sini tuh ada banyak tiang listrik sih. Keren guys ya. Nah, jadi awalnya itu waktu pertama saya kesini itu kan ngelewatin persawahan gini, itu ada yang bunyi itu kaget itu. Saya carilah sumber suaranya. Saya kira itu apa, kok ada ambulan di tengah sawah gitu, bunyi ambulan. Apakah ada pak petani yang ngumpet atau gimana? Ternyata bukan mesin, kayak speaker otomatis tadi. Nah, itu ada itu lagi di atas tuh. Coba kita lihat bunyinya apa nih. Lihat ya. Nah, ini nih. Tuh. Nggak bunyi dia. Kayak kurang deket kayaknya. Nggak bunyi. Nggak bunyi dia. Kurang dekat kali ya sensornya. Itulah Jepang guys, secara negara maju ya, jadi apa-apa serba elektronik, bahkan sampai pengusir serangga pun elektronik, ya kan? Speaker di sini ada nggak ya, di pojok? Kita coba lihat di sudut nih. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Oh, ada itu di ujung sana tuh. Bentar, saya zoom dulu. Nah, itu tuh kelihatan tuh ya, di pojok sana ada itu satu.
Keren ya, keren, memang keren. Memang gua akui Jepang itu udah bukan kaleng-kaleng lah, negara-negara maju guys. Di sini tuh asal kalian tahu ya, di sini tuh motor itu hampir gak ada, rata-rata itu pakai mobil. Nah itu, dan mobilnya itu ya kecil-kecil, cuman buat 4 penumpang. Ya karena memang kadang satu rumah itu jadi hampir punya 3 mobil, ya kan. Nah sekarang sedangkan untuk rakyat Jepang itu dalam berkeluarga itu dia nggak mempunyai banyak anak, nggak kayak di Indonesia itu kan kadang ada yang nyampe 10, 9. Di sini tuh nggak, paling 1, 2 gitu. Jadi mereka kalau misalkan anaknya udah dewasa, dia pasti beli mobil, kasih mobil sendiri. Mobilnya ya kecil buat 4 penumpang tadi. Ini di daerah full perbukitan guys, di dataran tinggi. Ini jalan rayanya aja sepi kayak gini nih. Ini jalan raya nih, sepi. Ini ada jembatan, ada sungai. Nggak tahu ada ikannya atau enggak. Itu jalan raya sepi, mobilnya kena dihitung loh ya. Sepi banget. Tuh pohon semua. Di sini ada nggak? Coba lihat di sini. Ada ini nggak, speaker. Nah, tuh rumahnya berapa biji tuh kena dihitung? 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu di situ ada juga asrama anak Indonesia guys di situ. Jadi kalau berangkatnya naik ke sana. Sedangkan kalau yang satunya lagi itu di sebelah sana itu. Jadi ada 2 tempat, di atas atau di depan perusahaan persis sama yang di sini nih. Tuh bangunan baru itu. Nah itu tuh. Gimana ya? Nah itu tuh. Kelihatan nggak itu? Yang itu tuh. Nah itu tuh. Yang di persis di bawah bukit. Oh itu ada itu. Itu kayaknya ada speaker itu. Coba kita kerjain guys. Ya, kita isengin. Pasti bunyi deh, harusnya bunyi ya. Tar. Keren. Dia maksudnya kok, dia pemikirannya kok udah sejauh gini loh. Kayak di masa depan itu. Bunyi nggak? Lihat gak itu? Tuh bunyi. Bunyi. Ya udah. Nah itu tanaman padi itu gitu. Ada apa itu ya? Deskripsi. Gila. Tanaman padi ada deskripsinya. Keren banget nih Jepang. Mungkin itu apa ya? Nama-nama padi mungkin lah ya. Bunyi tadi ya. Jepang. Ada aja gebrakannya. Sumpah, itu yang bikin sampai apa ya, yang bikin
Gua kayak nggak habis pikir itu. Gila, gila. Keren sebenarnya cara kerjanya itu keren, dia deteksi suara, apa deteksi gerak mungkin lah ya. Langsung bunyi, wiu. Itu kalau di rumah mungkin buat jadi mainan kali ya. Atau mungkin sayang juga ya, apa alat elektronik secanggih itu ditaruh di sawah, ya kan? Oh guys, kita pulang kita, udah ya. Nah, kita lihat kan nih jalan pulang nih, anak-anak bawah kalau berangkat kerja itu, nah lewatnya sini nih. Dia naik jalannya nanjak. Nah ini jalannya itu jalan ini nih di yang asrama bawah itu, lewatnya jalan ini nih ke sana. Sejuk ya. Di sini kalau malam ya, kalau malam itu gelap banget, nggak ada cahaya sama sekali. Tapi aman guys. Di sini nggak ada yang namanya begal-begal ya, walaupun kayak gini. Nah, kan kanan kiri hutan. Kalau di Indonesia habis pasti dijadikan markas mungkin lah ya. Ini gapuranya guys, gerbang menuju dunia kerja. Ini buah apa ya guys ya? Ih, suaranya merinding juga nih. Lihat. Ini pohon apa ya? Pohon kayu gaharu. Apa? Oh, pohon cemara ini. Ini kan pohon cemara ya. Ini kan yang di pantai-pantai itu. Oh iya, ini pohon cemara ini. Ini yang sini cemara. Nah, yang situ bambu, guys. Nah. Bambu. Nah, itu pabriknya tuh di atas. Sorry ya guys kalau kameranya gak stabil, karena ini pakai tangan guys sambil jalan. Nggak punya gimbal stabilisernya masih noob. Nah, itu pabriknya tuh. Ini perusahaan pengawasan ya guys ya. Dia itu membuat apa ya, kayak bangunan, kayak apa ya, kalau pabrik itu gedung kan biasanya kan ada pondasi yang dari besi itu ya, bulat-bulat. Atau mungkin kalau ibarat orang Jawa itu apa, orang Indonesia itu apa namanya, yang buat itulah atap-atap gitu kan, biasanya kan kalau di Indonesia pakai kayu ya, pakai kayu atau pakai bambu. Nah, kalau di sini tuh pakai besi tuh. Jadi besi rangka lah. Kalau mungkin kalau ibarat di Indonesia baja ringan lah ya. Nah, kalau di sini tuh itu memproduksi buat kayak gitu, cuman nggak pakai baja ringan, pakainya besi. Itu besinya tuh gede-gede tuh, ada kren juga tuh. Nah, ini pabriknya nih.
pabriknya itu gede, panjang dari ujung situ sampai sono no, sampai nebus ke belakang sono no, ke belakang tadi yang di sawah-sawah, apa, sawah-sawah yang ada speaker yang awal itu. Nah, itu kan ini tanah segini luasnya ya sampai sana. Itu ini yang punya itu perusahaan ini nih. Gila nggak? Tuh, kerennya aja gede banget, banyak banget. Tuh kan, masih panjang nih ini perusahaan. Nah itu, tadi kalau apa kan saya bilang kan asrama kan dibagi dua. Nah yang atas itu yang itu tuh, di balik ini nih, apa, di balik kren. Nah nanti ada itu di sana. Nah itu dia itu karyawannya banyak guys ya, ini perusahaan ya. Sebagian ada yang sampai shift 3 itu biasanya dari malam ya, jam berapa, 10 apa sampai iya jam 10 atau jam 12 malam sampai pagi. Tapi untuk peserta kayak kami, saya itu biasanya cuma satu shift dari pagi sampai sore ya. Ini jam kerjanya kan jam 8, pulangnya jam 5 normal. Kalau lembur ya tinggal ditambah lembur 1 jam atau 2 jam. Nah ini perusahaannya guys ya, ini perusahaannya nih yang mana nih, gitu tuh, sampai belum ada ujungnya tuh, masih panjang ke sana. Tuh truk-truknya. Nah ini nih barang-barangnya segini banyaknya. Ini kantor utamanya nih. Bentar. Kantor utamanya ini 2 lantai. Nah itu sampai sana noh, sampai ujung pengkolan itu. Nah ini asramanya nih ya kan, banyak. Ini ada berbagai macam negara guys ya. Ada Indonesia, Vietnam, Brazil, sama Peru. Tapi Perunya itu tinggal dikit, kebanyakan Indonesia. Oke guys, sekian video hunting kali ini guys. Terima kasih yang udah menonton. Goodbye.